5 tahun aku merantau ke pulau seberang, bekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit. Dan selama itu pula, belum sekalipun aku pulang ke rumah. Biasa kalau kangen dengan orang tua, hanya video call, memandang wajah mereka. Tapi hari ini aku putuskan untuk pulang, karena salah satu anak dari kerabat dekat ada yang menikah. Panggil saja namaku Wandi, berusia 29 tahun. Namun belum menikah, meski sudah beberapa kali menjalin asmara. Namun selalu saja ada halangan yang membuatku tak bisa melanjutkan. Aku merantau ke pulau seberang diajak salah satu temanku semasa di pabrik dulu. Hingga akhirnya aku malah betah kerja di perkebunan kelapa sawit sampai sekarang. Meski pekerjaan berat, namun aku tetap bersyukur karena masih bisa kerja dan mendapat uang untuk membiayai hidup, serta sedikit menabung guna masa depan. Waktu kembali pulang terasa asing buatku, mengingat sudah cukup lama ku tinggal kampung halaman yang kini sudah banyak perubahan. Dari berbagai segi jadi lebih baik. Bukan cuma kampungku saja yang berubah, tapi warganya juga banyak yang asing buatku. Salah satunya adalah istri Pak Haji Mamat, yang ku tahu bukan yang dulu lagi. Menurut info yang kudapat, istrinya yang dulu sudah meninggal dan kini Pak Haji Mamat punya istri lagi yang usianya lebih muda dari beliau. Selisihnya 10 tahun lebih muda. Orang-orang biasa memanggilnya Buati tanpa tambahan karena memang Buati belum haji. Beda dengan Pak Haji Mamat yang seorang juragan dengan beberapa usaha yang sukses. Waktu itu tak sengaja aku ketemu Buati di warung saat beli kopi. Karena sedang banyak pembeli dan kondisi warung yang sempit membuat kami harus saling berdempetan. Tak sengaja aku berdiri di belakang Buati yang sedang membayar belanjaan, lalu terdorong ke arahnya. "Maaf bu, maaf, gak sengaja," kataku sopan karena memang tak sengaja. "Gak apa-apa kok dek, namanya juga di tempat umum, apalagi lagi ramai begini," jawab Buati ramah sambil tersenyum. Indah sekali senyuman wanita berkerudung satu ini. Setelah Buati selesai membayar, kini gantian denganku yang langsung kubayar dan menyusul Buati yang berjalan pulang duluan. Rasanya aku ingin berkenalan lebih jauh dengan dia. Kebetulan kami searah. Rumah beliau berjarak 2 rumah dari rumah orang tuaku. Jadi aku bisa bareng Buati sambil mengobrol. Meski baru pertama bertemu, tapi rasanya aku sudah nyaman. "Boleh saya bantu bu? Kelihatannya berat," tawarku. Lalu Buati menoleh ke belakang dan tersenyum kembali. Rasanya melihat senyum Buati, hatiku jadi adem sekali. "Gak usah Dek Wandi, ibu bisa kok."
Enggak apa-apa Bu, kita kan searah, kataku. Dan baru Bu Wati setuju memberikan sekantong belanjaannya untuk kubawa ke rumahnya. Belanjaannya banyak banget Bu, tanya aku. Iya Dek Wandi, nanti malam ada teman bapak mau datang, jadi persiapan, jawab Bu Wati yang terdengar merdu dari bibir merahnya. Sepanjang perjalanan kami terus mengobrol sampai tak terasa sudah berada di depan rumah Bu Wati yang begitu besar dengan 2 lantai dan halaman yang lumayan luas. Mampir dulu Dek, tak buatin kopi, tawar Bu Wati. Terima kasih Bu, tapi ini saya sudah beli, lain kali saja. Saya permisi dulu Bu, mari, kataku yang hanya disambut dengan anggukan serta senyuman. Oh, rasanya ingin aku berlama-lama mengobrol dengan Bu Wati yang masih kelihatan cantik dan murah senyum. Entah kenapa, aku malah terus terbayang dengan wajah beliau. Memang kuakui kalau aku lebih menyukai wanita yang usianya lebih dewasa dariku. Dan Bu Wati ini masuk ke dalam tipe wanita yang aku idam-idamkan selama ini. Namun sayang, beliau sudah punya penjaga sendiri. Jadi aku hanya bisa mengagumi Bu Wati dari jauh, serta membayangkan kalau seandainya aku jadi lelaki beruntung itu. Seiring berjalannya waktu, selama di rumah, aku sering bertemu Bu Wati di setiap kesempatan. Meski tak kurencanakan, tapi tetap saja setiap bertemu rasanya jantungku berdetak lebih cepat. Apalagi saat acara resepsi kerabat, aku jadi lebih sering berjumpa Bu Wati karena memang aku jadi salah satu penggerak acara dan Bu Wati juga. Jadi kami sering koordinasi satu sama lain. Selesai acara itu, aku tak langsung berangkat, namun memilih istirahat beberapa hari di rumah, sekalian liburan untuk mengobati rasa kangen, sekaligus refreshing pikiran. Tapi entah mengapa, aku malah terus kepikiran dengan Bu Wati. Sikapnya yang ramah dan sopan, serta senyum manisnya selalu membuat imajinasiku berkembang. Sampai akhirnya suatu kesempatan aku dapat dengan tidak sengaja. Waktu aku lewat depan rumah Bu Wati saat ingin pergi ke warung. Tepat di depan rumahnya aku dipanggil. Dek Wandi, tunggu sebentar, teriak Bu Wati dari depan pintu rumah. Kulihat Bu Wati berjalan ke arahku dengan begitu anggun mengenakan gamis panjangnya. Dek Wandi mau kemana? Tanya beliau saat sudah di depanku. Manisnya, gumamku lirih. Kenapa dek? Tanya Bu Wati yang ternyata mendengar. Oh, enggak Bu, enggak apa-apa. Ada apa ya? Tanya aku. Hampir saja aku malu di depan Bu Wati, wanita yang selama ini selalu aku impikan.
Dek Wandi mau kemana? Saya mau ke warung bu, beli teh. Di rumah habis, terangku. Bisa bantu ibu sebentar gak? Tanya Bu Wati membuatku penasaran. Bisa bu, bisa. Mau dibantu apa? Jawabku bersemangat. Ikut ibu dulu yuk. Ajak beliau yang langsung aku ikuti. Kini aku masuk ke dalam rumah Bu Wati yang nampak megah dengan berbagai interior indah di dalamnya. Tapi rasanya sepi, hanya ada aku dan Bu Wati di sini. Ibu minta tolong dek pasangin gas, soalnya ibu gak berani. Boleh bu, di mana? Tanya aku. Bu Wati pun mengantarku ke dapur yang nampak mewah juga dibanding dengan dapur rumahku. Orang kaya memang, semua serba bagus. Dapur saja sebagus ini. Beda dengan rumahku yang biasa saja. Aku takjub sampai lupa tujuan awal datang ke rumah Bu Wati. Dek Wandi, kok malah diam? Iya bu, maaf. Soalnya rumah ibu bagus banget. Saya sampai takjub, kataku. Kamu ini bisa saja. Ini gasnya, kata Bu Wati sambil menunjuk tabung gas. Selangnya panjang banget bu. Ibu suka yang panjang ya? Candaku yang entah dapat keberanian dari mana sampai mengatakan hal itu. Iya dek, soalnya biar aman, jawab Bu Wati. Tampak Bu Wati menjawab sambil tersenyum malu-malu. Aku yang sekilas melihat jadi berpikir, apa mungkin Bu Wati juga punya pikiran yang sama denganku. Tapi kalau dilihat, beliau tipe yang anggun dan sopan. Jadi pasti itu hanya pikiranku saja. Perlu waktu beberapa menit untukku memasang gas karena sering bocor di bagian regulator. Gimana Dek Wandi, bisa nggak? Tanyanya. Bisa kok bu, ini sudah selesai, jawabku sambil melihatnya yang sedang duduk santai tak jauh dari tempatku pasang gas tadi. Dek Wandi tunggu sebentar ya, saya buatin minum dulu. Tapi saya masak air dulu, katanya. Gak perlu repot-repot bu, jawabku. Namun Bu Wati terus memaksa, jadi kuturuti untuk duduk. Sambil menunggu, aku mengobrol banyak hal dengan Bu Wati, sampai membahas hal pribadi di antara kami. Dek Wandi kok belum menikah, padahal umurnya sudah pas loh, kata Bu Wati. Belum ketemu sama jodohnya bu, jawabku. Emang tipe yang Dek Wandi cari kayak gimana sih? Kok belum ketemu jodohnya? Kan banyak cewek cantik di kampung ini, jawab Bu Wati. Kalau saya sih pengennya kayak Bu Wati, jawabku berani yang membuat Bu Wati nampak kaget. Kok kayak ibu? Emang Dek Wandi suka sama ibu-ibu? Kata Bu Wati lirih. Kalau Bu Wati cantik, kenapa enggak? Masa saya nolak? Kata aku dan suasana seketika hening.
Namun nampak pipi Bu Wati yang merah menandakan dia malu saat kupuji barusan. "Saya jujur loh Bu yang barusan," kataku tak menyerah. Dek Wandi kan bisa dapat wanita yang lebih muda dan lebih cantik, katanya. "Tapi kalau sudah suka gimana Bu?" Jawabku enteng. "Boleh saya tunjukkan keseriusan saya pada Bu Wati," kataku. "Tapi Dek Wandi, saya gak bisa. Dek Wandi tahu sendiri status saya kan," katanya. "Nggak apa-apa Bu, saya cuma mau menunjukkan sebentar kok," jawabku. Tanpa menunggu lama, kutunjukkan apa yang membuat tekadku kuat, hingga Bu Wati yang awalnya ragu, lama-lama malah ikut menikmati suasana yang indah di pagi hari ini. Bu Wati yang awalnya malu-malu dan lebih banyak diam, kini lebih aktif dan kreatif setelah mendapat penjelasan dariku yang bisa mewujudkan apa yang selama ini dalam angan-angan. Rasanya aku belum ingin berakhir, namun karena waktu yang tak memungkinkan, kami harus kembali melanjutkan kehidupan masing-masing, tapi tetap saling komunikasi. Sebelum aku berangkat ke pulau seberang, kami sempatkan untuk saling meyakinkan dan saling bertukar nomor untuk menjaga jalinan silaturahmi yang begitu erat ini. Tak kusangka ternyata Bu Wati punya sisi lain yang begitu besar, yang mungkin baru kali ini dia tunjukkan. Dan ini juga pengalaman berharga untukku selama aku di kampung. Aku kembali berangkat dengan kebahagiaan setelah mampu membantu Bu Wati, sekaligus mengungkapkan isi hatiku selama ini padanya yang terlihat santun. "Gimana menurut kalian? Apa aku harus kembali pulang lagi untuk bertemu dengan Bu Yati? Atau aku harus menghentikan semua ini? Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tulis komentar kalian di bawah dong."